Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimis sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Namun demikian, banyak yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Salah satunya adalah dengan rebahan seharian. Mereka menjadikan Ramadan ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tidur seharian, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat lainnya. Padahal jika mereka tahu betapa besarnya pahala di bulan ini, maka niscaya mereka tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja. Justru mereka akan meningkatkan kualitas dirinya dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan terus produktif. Terkait dengan memanfaatkan waktu ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Yang artinya dua nikmat yang sering manusia tertipu olehnya, yaitu yang pertama kesehatan dan yang kedua waktu luang. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya terdapat dua anugerah yang diberikan Allah kepada manusia namun sering dilalaikan, yaitu yang pertama nikmat sehat dan yang kedua adalah waktu luang. Maka sebagai remaja hendaklah memanfaatkan momen Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas pribadinya dan menjadikan dirinya menjadi lebih produktif. Lalu bagaimana caranya para remaja ini bisa produktif di bulan Ramadan? Yang pertama adalah meningkatkan amal ibadahnya. Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya dengan berpuasa, dengan membaca Al-Quran, dengan bersolawat, berzikir, sholat malam, dan lain sebagainya. Intinya para remaja tidak hanya bermalas-malasan, tidak hanya bersantai-santai, tidak hanya scrolling TikTok seharian atau bermedia sosial seharian, tapi dia manfaatkan betul waktu demi waktu, menit demi menit dengan nilai pahala. Kemudian yang kedua adalah tetap semangat belajar dan terus berprestasi. Sebagai remaja yang posisi umurnya dalam waktu-waktu sekolah, maka hendaknya dia terus meningkatkan semangat belajarnya, bukan tidur-tiduran di kelas, kemudian tidur-tiduran di waktu istirahat dan lain sebagainya. Gunakan waktu istirahat misalnya dengan sholat duha, dengan membaca Al-Quran, itu tentu lebih menambah nilai dalam ibadah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah membantu orang tua dan berbagi kepada sesama. Umumnya para remaja ini ketika di rumah merasa dia waktu santai, kemudian dia merasa lebih ada privilege di rumah, lalu diam begitu saja di kamarnya dengan ditemani HP-nya. Bukan begitu. Para remaja hendaknya membantu orang tuanya, mungkin dalam menyiapkan menu berbuka puasanya, atau yang kedua, berbagi kepada sesama. Biasanya para remaja ini membuat perkumpulan-perkumpulan untuk berbagi menu takjil kepada masyarakat. Buatlah yang seperti itu. Itu adalah salah satu cara remaja untuk berproduktif di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah menjaga pergaulan dan bermedia sosial. Sebagai remaja tentunya tidak asing lagi dengan istilahnya berteman. Remaja tanpa teman tentu hampa. Namun ketika berteman dia kebablasan, maka itu tentu keluar dari keinginan kita bersama. Maka sebagai remaja hendaklah dia jaga adabnya. Ketahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan yang kedua, selain bergaul di dunia nyata, para remaja ini terbiasa untuk bergaul di dunia maya. Chatting ke sana kemari, komen ke sana kemari, scroll di sana dan di sini. Tapi di momen Ramadan ini tentunya harus dijaga. Karena sedikit saja dia geser kepada situs-situs yang tidak benar, maka berkuranglah nilai pahala puasanya. Maka para remaja sekalian,
yang mudah-mudahan terus dirahmati Allah. Jadikan diri kalian lebih berkualitas di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah kesempatan kalian untuk meningkatkan kualitas diri, mencapai derajat manusia setinggi-tingginya. Jangan beralasan kalian masih remaja lalu menyia-nyiakannya. Tahun depan saya masih ketemu Ramadan lagi. Masih panjang umur saya, masih banyak Ramadan-Ramadan yang akan kita lewati. Belum tentu adik-adikku sekalian. Karena Ramadan ini hanya bisa kita laksanakan hari ini. Ramadan tahun depan beda cerita lagi, entah kita ada di sana atau tidak. Maka pesan saya, teruslah menjadi remaja yang sehat, remaja yang berkualitas, dan remaja yang produktif. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.